Al-Mukarramun, para alim ulama, para kiai, para asatid, khusus pengurus DKM Musholah Nurul Iman, pengurus majelis munajat Pondok Cabe, alumni dari Pondok Pesantren Ummul Qura, hadir juga malam hari ini ketua RW kita, seluruh ibu bapak, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ithnani, ada dua perkara yakrahuhuma, yang dibenci akan dua perkara itu siapa? Ibnu Adama, oleh anak cucu Adam. Yakrahu, benci siapa anak cucu Adam, al-mauta, akan kematian. Wal mautu, dan bermula kematian itu khairun, baik, lahu, bagi anak Adam, minal fitnati, daripada fitnah. Wa yakrahu, dan benci siapa anak Adam akan qillatal mali, akan sedikitnya harta. Wa qillatul mali, dan bermula sedikitnya harta itu aqallu, lebih sedikit, lil hisabi, daripada lil hisabi, pada hisabnya. Rawahu Ahmad an Mahmud bin Lubaid, hadis riwayat Imam Ahmad dari Mahmud bin Lubaid. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita dinasihatin oleh baginda Rasul dalam hadis ini bahwa ada dua perkara yang dibenci oleh anak Adam. Ada yang namanya al-maut dan qillatul mali, kematian dan sedikitnya harta atau miskin. Orang kalau pingin mah panjang umur, nggak mau mati. Orang maunya kaya, nggak mau miskin. Maunya banyak uang, maunya hartawan, nggak mau miskin. Maka dalam hadis ini disampaikan kepada kita bahwa anak Adam itu membenci dua perkara. Membenci yakrahul maut dan wa yakrahu qillatal mal. Yang namanya kematian seremnya luar biasa, kata orang. Kematian itu serem, takut. Jangan kata mati, Pak. Lewat kuburan aja orang pada takut. Tetapi lain sama Ustadz Rijal, malah imamnya di musola kuburan. Setiap saat melewati kuburan, sholatnya di dekat kuburan. Udah nggak ada takutnya sama kematian dia. Padahal benci atau tidak benci pada kematian, lama-lama juga mati. Senang atau tidak pada kematian, nanti juga akan pada mati. Tetapi kematian itu orang benci. Saking nggak senangnya sama kematian, jangankan kematian, Pak, sakit aja nggak mau kita. Padahal yang namanya mati nggak nunggu harus sakit. Yang namanya mati nggak nunggu harus masuk ke rumah sakit, nggak nunggu harus meriang atau apa. Kalau sudah datang ajalnya, mau sakit atau tidak sakit, akan mati juga. Berapa banyak orang yang mati tanpa sakit, dan berapa banyak orang yang sakitnya lama nggak mati-mati, padahal tetangganya nggak sakit mati. Kematian itu dibenci oleh orang. Ada orang yang suka kaget begitu diumumkan di Musholah Nurul Iman, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah pulang ke rahmatullah fulan bin fulan.
Kata kita, lah tadi baru ngobrol sama gua tuh ya orang ya. Lah kapan sakitnya? Padahal tadi baru ngobrol sama kita. Kaget. Padahal kematian mah jangan kaget. Yang harus dikagetin itu adalah ada orang yang sudah dikubur baru hidup lagi. Baru kita kaget. Lah tadi udah dikubur, sekarang kau nelpon gua itu orang. Itu kita kagetin tuh. Nah, hidup ini akan ada akhirnya, ibu bapak sekalian. Hidup ini akan ada kematiannya. Semua orang akan meninggal dunia. Ada ayat dalam Al-Quran yang sudah pada hafal tuh, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan merasakan kematian. Umumnya para mubalik, umumnya para ustadz mengartikan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa akan mati. Padahal dalam ayat ini bukan kullu nafsin tamut. Kalau kullu nafsin tamut, setiap jiwa akan mati. Padahal ayat ini menyampaikan kullu nafsin dha'iqatul, setiap jiwa akan merasakan kematian. Artinya mati itu punya rasa, makanya dibenci sama orang, takut. Maka kelanjutan daripada hadisnya ini, wal mautu khairul lahu minal fitnah, mati itu lebih baik daripada fitnah kehidupan. Jadi ternyata hidup lama penuh dengan dosa, hidup lama penuh dengan fitnah, mati itu lebih baik. Padahal orang nggak mau mati. Jangan kata matinya, Pak. Kalau di musola ada kurung batang aja, awas jangan di situ ada kurung batang. Takut. Makanya kendaraan yang paling angker apa? Kurung batang. Sama ambulan. Ambulan lewat, minggir. Ambulan lewat. Tapi kalau mobil macet di tol yang diikutin ambulan, biar lancar jalannya. Awas, ada kurung batang, angker. Nanti juga lama-lama naik. Bis mau naik apa lagi udah. Nah iya, masa jalan sendiri. Jadi diingatin oleh kita jemaah sekalian bahwa kematian itu pasti adanya. Kalau udah datang ajal, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau udah datang ajalnya, nggak ada yang bisa nahan-nahan, nggak ada yang bisa duluin. Sudah ada, setiap orang tuh punya ajal. Setiap orang punya ajal. Kalau baginda Rasul dulu umurnya lebih kurang 63 tahun, jemaah sekalian. Maka kata Nabi, umur umatku antara sitina wa sab'ina, antara 60 sampai 70. Jadi kalau malam hari ini sudah ada yang umurnya 50 tahun, itu tinggal 2 kali pilkada itu Pak RW. Santai aja, santai. Tinggal 2 kali nyoblos. Kalau malam hari ini ada yang umurnya 60 tahun, lah ibarat main bola. Wasit mulai melihat jam tangan. Tuh di pojokan, bentar lagi tuh kata malaikat. Ternyata umurnya lewat 70 tahun. Perpanjangan waktu. Tinggal tunggu adu penalti. Umur 80 tahun tinggal adu penalti. Kalau adu penalti mah rata-rata gol. Umur 80 tahun, 90 tahun masuk angin dikit, napas nggak bisa, ya udah dibilangnya angin. Gimana angin tidur, angin duduk aja bikin mati. Nah jemaah sekalian, masya Allah,
Mati itu dibenci oleh orang tapi pasti adanya. Tetapi kata Nabi dalam salah satu keterangan, orang yang baik itu adalah yang panjang umurnya, panjang juga kebaikannya. Dan orang yang tidak baik itu adalah yang panjang umurnya, panjang juga dosanya. Maka dalam hadis ini, daripada hidup ini banyak dosa, daripada hidup ini banyak fitnah macam-macam, maka mati itu lebih baik. Wal mautu khairil lahu minal fitnah. Saya pernah membaca statusnya Kiai Syarif, itu bilangnya begini dalam statusnya, ya Allah, wafatkanlah aku apabila dosaku telah tiada. Masya Allah. Jadi mohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala wafatnya itu apabila dosa telah tiada. Artinya daripada hidup lama-lama bikin dosa, begitu dosa telah diampuni oleh Allah, maka mati itu lebih baik. Tapi kan jarang ya yang mati, maunya hidup 100 tahun lebih. Jadi ada orang yang mau umur panjang, masih muda, mau umur panjang, doa umur panjang, doa umur panjang. Begitu ada nenek-nenek yang lagi sakit, makan nggak bisa, jalan nggak bisa, tidur nggak bisa, nya di tempat tidurnya, bilangnya apa? Ternyata panjang umur nggak bagus ya bilangnya. Itu yang pertama, jemaah sekalian. Yang kedua, dalam hadis ini yang dibenci oleh anak Adam adalah qillatal mal, sedikitnya harta, gampangnya nggak mau hidup miskin, maunya hidup kaya, banyak harta. Kenapa? Wakilatul mali aqallu lil hisabi. Dalam hadis ini disampaikan kepada kita bahwa sedikitnya harta itu atau miskin dalam hidup ini, sedikit juga hisabnya. Maka nanti pada hari kiamat, saat dihisab, yang paling lama hisabnya adalah urusan harta. Dalam hadis Nabi, kalau urusan umur ditanya, umurmu kamu gunakan buat apa? Tubuhmu kamu gunakan buat apa? Tapi kalau urusan harta, harta kamu dapatkan dari mana dan kamu gunakan buat apa? Dapatnya dihisab, digunakan juga dihisab urusan harta mah. Cuman kan gak ada orang yang mau hidup miskin, maunya kaya raya. Padahal kaya raya boleh, tapi asalkan dengan cara yang halal, digunakan untuk dakwah, digunakan untuk kebaikan, digunakan untuk bantu orang, bantu anak-anak yatim, bantu fakir-fakir miskin, bantu pondok-pondok pesantren, untuk kemaslahatan umat boleh. Tetapi yang namanya harta tersebut nanti lama hisabnya. Maka orang kaya nanti pada hari kiamat lama hisabnya, sementara orang miskin karena nggak punya harta, nggak ada hisabnya, langsung masuk ke dalam surga kalau soleh. Nah, kira-kira jemaah Nurul Iman ini maunya kaya atau miskin? Jujur amat Bang Iman, lah gua miskin. Sama Bang sama saya. Orang kaya pada hisab, semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan yang haram, yang halal dihisab oleh Allah. Semua dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang halal dihisab, yang haram hisab dan diazab oleh Allah. Orang miskin ditanya, kamu harta dapat dari mana, digunakan buat apa? Lah boro-boro harta ada, makan aja kurang saya ya Allah katanya. Ya udah buru-buru sono surga, masuk dia. Lah orang kaya semua dihisab lama. Tapi ditanya kaya apa miskin? Kaya aja mau. Nah itu jemaah sekalian. Kalau kita lihat baginda Rasul dalam salah satu doanya adalah minta dihidupkan dengan cara miskin. Kira-kira ada nggak Ustadz yang mimpin doa ini di Mushola Nurul Iman? Ya Allah miskinkan kami. Tuh nggak ada lagi jemaah yang sholat di Nurul Iman tuh.
imamnya PA digituin sama orang. Paling yang diminta apa? Allahumma inni as'aluka rizqan wasi'an katsiran halalan thayyiban mubarakan. Ya Allah, rezeki yang luas, yang banyak, yang berkah. Udah luas, banyak berkah. Kadang-kadang dulu zamannya mondok ada orang yang ngarang doa, Allahumma inni as'aluka fulusan triliunan. Ya Allah, minta uang triliunan. Nah jemaah sekalian, ada pesan yang bagus dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu, al-ilmu yabqa wal malu yafna. Ilmu itu kekal, harta itu akan hancur. Artinya apa? Kalau hidup ini kita selalu gunakan untuk mencari ilmu, bermajlis ta'lim, mendekati orang-orang pintar, orang-orang cerdas, kita menimba ilmu daripadanya, itu lebih mulia daripada kalau kita mengumpulkan harta lalu meninggalkan majlis-majlis ilmu. Artinya bukan tidak boleh kita mencari harta, tapi jangan meninggalkan ilmu, jangan meninggalkan ketakwaan. Boleh kita cari harta, tapi gunakan untuk ibadah kepada Allah. Yang kita bawa nanti bukan bentuk hartanya, tapi harta yang digunakan untuk ibadah kepada Allah. Lah yang repot kalau kita mah ada panitia pengajian minta uang bawa proposal, kita marahin itu panitia proposal untuk pengajian. Begitu yang minta proposal buat dangdutan, gede banget dia sumbangnya. Kadang-kadang kan yang salah begitu, Pak. Bahkan yang repot kalau ada pembangunan masjid, pembangunan musola, gede dia nyumbangnya, cuman minta disebutkan dan minta sebagai pengurus. Ada juga yang begitu. Tetapi kalau kita mengikuti ajaran Al-Quran, boleh diumumkan, boleh juga diam-diam. Kata Allah itu, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Ada orang-orang yang menginfakkan sebagian kecil hartanya, sirron secara rahasia, alaniyah secara terang-terangan. Boleh. Cuman orang zaman sekarang ini kan kalau mau ngasih orang tuh, kalau 5.000 ditulisnya hamba Allah. Begitu kecil hamba Allah, begitu besar sebutin namanya. Di kantongnya ada 55.000, ada orang yang minta sumbangan, dikasihnya berapa? 5.000. Nama kamu siapa? Hamba Allah aja dah. 5.000 hamba Allah. Tapi ada orang yang nyumbang 20 juta, Pak. Diam dia. Diumumi di masjid, di Mushola Nurul Iman. Alhamdulillah telah masuk 20 juta nih dari hamba Allah. Tuh hamba Allah barusan tuh nongkrong di pojokan masjid, ngumpulin kawan-kawannya, sini loh, ngumpul. Apaan? Lo tahu nggak barusan nyumbang 20 juta? Nggak tahu. Lah itu mah gua, cuman gua nggak ngomong-ngomong aja katanya, padahal ngomong juga tuh. Ada satu doa yang masyhur di masyarakat itu, minta husnul khatimah. Kalimatnya, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah, manggil Allah, ya Allah, wahai Allah, biha dengannya. Pertanyaan saya, itu hanya kembali kepada siapa? Ya Allah, wahai Allah, biha, hanya itu kembali kepada siapa? Husnul khatimah, minta diwafatkan husnul khatimah. Maka kita pengamal munajat jemaah sekalian, sudah ada dalam kitab munajat ini, minta diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan beriman, dalam keadaan muslim. Karena Allah bilang, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Berarti minta diwafatkan Islam. Bahasa munajatnya, bahasa Qur'annya adalah Fatiros samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Tawaffani musliman ya Rabb
wafatkan aku dalam keadaan Islam, wa alhiqni bisolihin, golongkan aku berserta orang-orang soleh. Munajat udah ada tuh. Tapi pernah nggak dengar tuh para ustadz, para mubalik, para kiai berdoa menggunakan kalimat ini di acara-acara takziah? Kalau ustadznya baca munajat, pasti akan dibawa ini doa. Jelas Qur'annya. Atau yang kedua, Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Ya Rabb, anugerahkanlah kesabaran kepada kami, tawaffana muslimin, wafatkan kami dalam keadaan Islam. Jadi kalau kita baca munajat jemaah sekalian, kita dua minta kepada Allah agar diwafatkan dalam keadaan Islam. Yang satu, Fatiras samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman. Kalau sudah wafat, nanti disuruh sama siapa? Wa alhiqni bisolihin, agar bersama orang-orang soleh, bukan sama-sama bang solihin, bukan. Dan yang kedua, Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Sama itu mintanya diwafatkan dalam keadaan Islam. Dan kalau kita baca dalam auratnya ada kalimat, wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha. Siapa orang yang ingin berjumpa dengan Allah, artinya orang yang meninggal dunia bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka syaratnya adalah falyamal amalan sholiha wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Beramal soleh dan tidak menyekutukan Allah. Ada di munajat yang kita baca tuh. Dalam kitab munajat, Pak, sudah saya sampaikan di sini, ada 3 kita minta supaya rezeki kita lancar dalam hidup ini. Kalau tadi ada orang yang benci karena miskinnya, maka munajat menjawabnya. Ada 3 kali kita mendapatkan rezeki dilancarkan oleh Allah, doa dalam kitab munajat. Ada doa buat pribadi kita, ada doa untuk muslim secara keseluruhan, ada doa buat manusia secara keseluruhan tanpa terkecuali. Itu hebatnya munajat. Selama ini kalau kita mendoakan buat pribadi apa? Paling kaya untuk pribadi, nggak mikirin tetangga, nggak mikirin keluarga, nggak mikirin manusia yang lain. Tapi kalau munajat ada 3, untuk pribadi, untuk sesama orang Islam, dan sesama umat manusia. Ada di munajatnya. Sebagai contoh, Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minats tsamarat man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Warzuq ahlahu, ya Rabb, berikan rezeki kepada ahli negeri ini. Ahli yang mana? Siapa saja? Man amana minhum billahi wal yaumil akhir, buat orang yang beriman kepadamu dan orang yang beriman kepada hari akhir. Tuh, buat sesama orang yang beriman, Pak. Ini belum buat pribadi nih. Tapi dalam hadis, kalau kita mendoakan untuk orang yang beriman, kata malaikat, doa itu juga untuk dirimu. Yang kedua, Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fi nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Ya Rabb, berikan rezeki kepada man. Man itu siapa saja, tanpa terkecuali. Artinya manusia mana saja, rezeki tanpa hitungan. Masya Allah. Ini belum buat pribadi yang bacanya, Pak. Kita baru mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar rezeki tersebut Allah berikan kepada siapa saja bighairi hisab, tanpa hitungan. Tuh, jangan-jangan orang-orang yang non agama juga itu doa kita mereka dapat rezeki itu. Jangan-jangan orang beriman di mana saja itu doa kita gara-gara mereka dapat rezeki itu. Doa kita itu jangan-jangan karena tadi warzuq ahlahu minats tsamarat dan
Yang kedua, wa tarzuqu man tasya'u bi ghairi hisab. Masya Allah. Tapi pernah nggak orang-orang berdoa menggunakan kalimat ini kalau nggak baca munajat? Dan yang ketiga, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana 'aidan li awwalina wa akhirina wa taminka warzuqna wa anta khairur raziqin. Ya Rabb, rezekikanlah kami. Itu buat yang doa tuh. Wa anta, sesungguhnya engkau khairur raziqin, sebaik-baiknya pemberi rezeki. Jadi alhamdulillah pengamal munajat, Pak. Pengamal munajat tidak kekurangan rezeki, ada saja. Kalau udah datang ke majelis munajat mah nggak ada yang lapar. Ada aja rezeki, udah dijamin tuh sama Mas Nanang, tapi menjamin. Air minum dapat, makanan ada, kopi ada, teh ada. Lah apalagi udah. Ya kan? Langsung Allah jawab tuh saudara-saudara sekalian. Teh ada. Nanti ada makanannya. Iya kan? Tadi rokok udah 2 bungkus saya itu. Ada aja udah. Padahal dari rumah mah nggak bawa rokok saya.